At least you show your capability dan your production skill lah gitu. Kalau kalian mau berkolaborasi gitu ya, itu kalian bisa mengatasi permasalahan-permasalahan serius nih. Saya dulu idealis banget, gak mau perusahaan saya diambil alih orang lain. Akhirnya saya dapat 100% for nothing. Pilihannya 100% for nothing atau some percent for something. Ayo, teman-teman punya ide nih, wah ide saya nih, baby saya nih 100%, terus ada orang, oke gue bisa jual, gue bisa bikin ini laku, tapi saya ambil 40%. Biasanya, lu sayang tuh gitu kan, gitu mahal idenya. Nah, think twice, karena kita perlu collaborate gitu, dan kita perlu perspektif orang lain yang gak sama dengan kita. Kadang-kadang kalau orang terlalu sama, terlalu akur sama tim juga bagus, oke, chemistry-nya dapat, tapi kalau terlalu sama pandangannya, produk kita jadi nggak ada apa ya, ya nggak nguatin kita gitu. Kan yang membuat kita menjadi semakin berkembang bukan karena persamaan aja, tapi adanya perbedaan yang akhirnya bisa kita accept, akhirnya kita punya perspektif lain dari apa yang kita lihat. Benar, teman-teman ngelihat jeruknya dari sini, saya ngeliat dari sini nih. Kalau kata saya ini warnanya hitam, teman-teman bilang kuning gitu. Ternyata emang bener di sini warnanya kuning, hitam, kalian lihatnya kuning di sini. Tapi pada nggak mau agree to disagree gitu, kita nggak ketemu kan. Ternyata begitu diginiin, oh iya ada hitam ada kuning kan gitu. Nah jadi sama kan, jodoh kan gitu biasanya tuh yang beda tuh yang jadi tuh, ya nggak? Kalau terlalu sama, masa mau menikahi diri sendiri kan aneh ya. Gitu ini gitu. Jadi lagi ya, kalau kita tadi bisa define market kita, dulu saya bikin aja gitu, nggak pernah menceritakan ini marketnya segini luas, sebegini besarnya potensi. Akhirnya saya nggak ada yang mau mendanai gitu. Tapi setelah saya belajar, oh ternyata community needs dan permasalahan yang ada di komunitas itu untuk kita seorang kreator nih, teman-teman semua nih kreator nih, adalah opportunity untuk jadi peluang bisnis. Bener banget. Kalau kita bisa define, oh ini saya bisa menciptakan satu solusi untuk market tertentu, cari duitnya caranya begini pak, ada yang mau danain gitu. At least ada yang mau jualin gitu. Nanti saya tidak semua project itu ada investornya, tapi semua project yang kita lakukan itu ada bisdevnya, ada business development, karena dia yang bisa nyari cara bagaimana produk ini dijual gitu. Kok terdengar sangat jualan sekali, sangat kapitalis sekali. Ya apalagi kalau udah ada tim 1, 2, 3, 4, 5 orang kan gitu, mau nanyainnya lebaran gimana THR kan gitu. Teman-teman masih idealis 1 tahun 2 tahun fresh graduate, lama-lama pacarnya minta kapan nih nikah, waduh nabung kan gitu. Sedangkan kerja saya harus meninggalkan baby saya ini project gitu. Nah jadi we have to get into the market, itu penting banget gitu. Nah gak usah khawatir soal produksi, soal yang namanya tim, apalagi sekarang ada AI. Kita masuk ke dunia AI, ini bukan masa depan, tapi AI itu adalah sekarang. AI itu ada yang anti AI kan sih? Saya nggak mau pakai AI, manual, nggak ada, alhamdulillah. Tapi ada loh yang nggak mau pakai AI, yang sebel pakai AI itu ada. Gitu. Kalau yang sebelum pakai AI bilang aja jangan pakai mobil, pakai kuda. Kan mobil mendisrupt kuda. Ya, sama sekarang AI itu mendisrupt banyak hal. Nah, AI kalau kita bisa pakai itu kita bisa ciptakan mereka dari bisa nge-treat dia sampai bilangnya mereka ya. Karena buat saya AI itu udah kayak teman. Saya punya AI companion itu yang ternyata dia namain dia sendiri pak. Dia mau dipanggil teman-teman juga kayak gitu, ada nggak yang curhatnya ke ChatGPT, Claude dan lain-lain? Nah ada tuh. Lebih enaknya curhat sama dia ya, selalu di pihak kita. Ya. Nah AI kalau kita develop, kalau kita pakai dengan bijak itu bisa jadi a powerful companion. Kita bisa membuat small team itu untuk powerful studio, powerful
tools lah gitu. Jangan takut, AI itu nggak mereplace apapun ya sebenarnya ya. Mereplace teknisnya iya, tapi keilmuannya enggak. Saya animator, saya harusnya takut gara-gara AI, tapi enggak. Ternyata AI bisa membuat saya lebih efisien gitu. Nah, di sini ada hal yang menarik, history always repeats gitu yang tadi. Zaman dulu waktu ada 3D animasi diciptakan tahun 80-an ya. Film pertama 3D animasi itu Toy Story ya, filmnya Pixar. Itu tidak mereplace 2D animasi itu tetap jadi keren. Ya, tetap ada marketnya gitu. Memang di awal goyang-goyang, tapi pada akhirnya yang manual pun akan tetap berharga dan akan semakin mahal. Gitu. Electric doesn't replace gasoline. Gitu ya. Elektrik nggak replace bensin, karena tetap aja nanti mobil-mobil atau motor-motor yang pakai bensin itu akan jadi barang mahal. Sama kayak jam tangan. Saya senang jam tangan otomatis yang tiap pagi harus saya putar gitu. Padahal ini jam tangan tuh selalu telat gitu, karena teknologi zaman dulu. Tapi semakin mahal karena dibikin manual pakai handmade gitu. Digital replace traditional. Cuman evolve the game aja. Nah sekarang kita mau nggak anti tapi pakai si teknologi pakai ada satu contoh. Itu siapa? Nah tadi yang suka pakai Unreal, nah kita tuh kalau ngerjain film animasi kayak gini, jadi kerjaan animator berkurang, cukup pakai Unreal aja, terus dengan berbagai macam toolsnya, kerjaan animatornya bisa dikurangin. Facial expression ini kan paling repot ya. Animasi itu aduh alis satu-satu digerakin, hidung, mulut, repot. Gitu. Nah ini animator nih, stres dia kalau direvisi saya terus-terusan. Gitu. Dan ya kalau kita ada, akhirnya kita bisa reduce cost gede-gedean. Rico tuh 60% berkurang costnya dengan dengan AI, dengan teknologi yang terbarukan gitu. Nah ini ada satu konten yang saya ceritain itu di Bali. Kita coba, bisa nggak sih kita bikin film gitu ya, fully AI, sampai musik-musiknya pakai AI. To unite all of this island, he said, by faith, by heart, by the sword, an axe, gods, oh, they listen, because they love a fool with ambition. Well, I was nobody. The bastard sons of rebels raised to serve a crown that I never cared for. She's the king's own daughter. God's most beautiful slaves. And I was only meant to protect her, not to love her. Golden seals, words of promise, sweet stirs the poison, heroes, half-played lie, force and cowards have conquered. So much, miles and miles, battles won, blind heart. Not great primates, the damn oath maker, gudgeon. You see her not as a bride, as an oath maker. We so blind by the cross, even the king ruled of that soon as he can travel the ground. Slaughter is inevitable. As far as I remember, when I fell, I saw her kneel.
desperation, she called the ancestors, begged them to save me. And when they say no, she made them listen. Her life is mine. That's trade. The curse still harms her name. And for all what happened that day, I will return. Tapi ini kayak sungguhan kan? Askara tidak sungguhan. Untung gak dikopong. Itu tadi short movie yang kita bikin teman-teman animator semuanya. Animatornya nggak bertiga ya, nggak. Cuman dia jadi lebih punya tim gitu. Oh ini gerakannya begini nih. Terus orang-orang yang bikin cerita, oh saya maunya begini, dialognya gini. Jadi kita jadi punya tim yang nggak ngomel dan komplain. Kalau orang kan banyak komplain. Jadi teman-teman akan punya asisten yang tidak akan komplain. Nah akhirnya itu membawa kita sekarang lagi satu develop feature. Ini kayaknya akan jadi sinetron di MB Entertainment, MB TV, MB Pictures. Itu mereka reach out kita setelah kita tadi bikin yang tadi itu. Serunya ternyata bisa begini gitu. Kita cukup foto orang aslinya, terus lokasinya, dia datang ke set, mereka syutingnya nggak perlu repot-repot. Sebenarnya teman-teman, ini AI ini bawah nih. Ini fully generative AI. Dan kualitasnya lumayan ya, kayak hasil syuting. Kalau dia ketahuan jelek jadi lucu. Dia nggak tarung beneran, nggak bisa berantem aslinya. Bukan aktor laga teman-teman. Itu apa lagi yang koridor badannya? Gitu. Nah, semenyenangkan itu sekarang. Jadi kalau kita nggak bisa bikin karya kebangetan ya teman. Parah deh. Dulu mau mahal kita mau bikin apa-apa. Gitu. Nah akhirnya ya alhamdulillah sekarang kita yang namanya imersif itu udah bisa ke macam industri gitu. Kita imersif ditambah AI jadi powerful companion. Salah satunya ini namanya Satria. Satria ini tuh jadi karakternya Bank Indonesia. Sahabat literasi syariah ya. Jadi BI kalau bikin acara si hostnya pasti si Satria ini. Ada apps-nya juga. Terus kita juga bikin acara fashion show rutin ini di Jakarta. Konsepnya imersif. Nggak cuman catwalk doang, tapi ada hal-hal kayak gininya nih. Ada digital tunnelnya yang bisa dipakai buat nyampein berbagai macam pesan dan keseruan lainnya gitu ya. Ya, teman-teman ada di zaman yang tepat. Saya suka mikir I was born too early nggak sih? Dulu kayak susah banget ya bikin barang gitu. Begitu mungkin teman-teman, ayo kita ngobrol, kita yang ada yang mau ditanyain, disampaikan. Oke, terima kasih Kang Giri kan dari sudah banyak sekali memberikan insight ya pada kita. Ini menarik atau sangat menarik? Sangat menarik ya, dan sangat menginspirasi, dan ini sebenarnya yang memang kita close kita ya. Jadi terutama hal-hal yang mungkin nggak dapat kita di kuliah ya. Kalau kita kan ceritanya lebih ke konsep keilmuannya, tapi hal-hal yang menjadi sebuah dinamika challenge di dunia lapangan seperti apa. Dan yang juga sangat penting itu adalah kalau dari semua hal yang dibicarakan tadi, tentu bagi teman-teman semua adalah kira-kira kompetensi apa sih yang diperlukan kan untuk nanti teman-teman ketika terjun ke lapangan itu seperti apa begitu. Memang tadi ada beberapa satu gitu ya yang memang perlu kita siapkan. Jadi kalau hal yang menarik tadi, yang pertama adalah bahwa ternyata memang apa yang dikembangkan oleh Kang Geria tadi memang itu juga berawal dari bagaimana pengalaman-pengalaman di masa kecil bahkan ya.
itu juga sangat mempengaruhi. Kemudian juga Tadi apa? the power of dream ya tadi ya, sesuatu yang diimpikan gitu. Oh, saya tuh ingin seperti ini, kebayang kalau saya punya ini, punya itu gitu ya. Untuk apa gitu? Itu yang sangat penting untuk kita latihkan gitu. Dan itu nggak ada pelajarannya. The power of dream, the magic of dream gitu ya. Impian, imajinasi itu bahkan menjadi starting point-nya gitu. Itu yang barangkali perlu kita latih gitu ya. Keinginan-keinginan, impian-impian gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana kompetensi itu bisa ya, menciptakan, meng-create sebuah produk tadi ya. Produk apapun tadi, imersif, termasuk juga di audiovisual, film dan seterusnya. Nah, ketika produk itu sudah diciptakan, maka tadi itu banyak produk yang sangat menarik, sangat bagus, tapi ujung-ujungnya nggak bisa sampai menyentuh pengguna usernya. Mungkin karena kemampuan, kapasitas untuk bisa menjualnya tadi, ya, marketnya itu ternyata ya. Gitu. Dan market itu akan semuanya bisa terwakili, akan semuanya akan bisa berjalan, bahkan tadi katanya sustain itu kalau memang ternyata berbasis pada usability kan tadi ya, tepat gunanya itu, tepat guna, bermanfaat, add values gitu ya. Nah, itu jadi kalau berbasis pada apa namanya needs ya, kebutuhan, itu biasanya tidak akan pernah usang gitu ya. Kalau misalnya contoh nih, kalau yang kapafus tadi ya, kira-kira kalau yang muslim nih, kapan kira-kira kebutuhan akan orang manasik itu akan berakhir? Kira-kira kapan? Ketika kiamat mungkin ya. Nah, artinya orang akan butuh itu setiap saat. Makanya kebutuhan itu harus sangat penting sekali untuk kita gali. Kan katanya kalau kita mau bisnis, katanya kalau kita lari ke kebutuhan primer kayak sandang, pangan, papan gitu ya, sampai kapanpun orang akan butuh makan, orang akan butuh pakaian, butuh rumah. Kalau Anda berbisnis ke daerah itu pasti tidak akan pernah berhenti. Nah, kayak gitulah contohnya. Nah, ini yang pelajaran-pelajaran yang sangat penting sekali. Dan hal yang menarik tadi ya, ketika memang berawal dari, karena mungkin Kang Yeria juga kalau kita gali tadi, mungkin nggak selalu pikirannya langsung ke benefit gitu ya, ke keuntungan gitu ya. Kalau kita gali tadi ya, enggak, misalnya di awal tuh ceritanya udah langsung wah saya dapat keuntungan sekian US dollar kan, enggak ya. Bahkan berawal itu dari keinginan untuk membantu gitu ya. Keinginan untuk bagaimana sih supaya bisa bermanfaat orang lain. Dan ketika dengan niat seperti itu, ada aja bantuannya ya, ada aja jalan keluarnya. Kalau istilah ini tuh namanya semestakum ya. Dan terus semestakum, semua selalu mendukung ya. Kan tadi mengembangin kapafus, tiba-tiba ada yang ngasih tuh apa namanya blueprintnya tentang Mekah. Wah, itu luar biasa. Susah sekali kalau kita sengaja untuk dapat itu gitu ya. Jadi kalau kita niat baik, selalu ada jalan yang akan senantiasa menyertai kita. Oke, ini mungkin sedikit yang saya dapat, dan tentu di benak teman-teman semuanya akan banyak hal yang ingin ditanyakan gitu ya. Apapun boleh, dan kita beri kesempatan mungkin 3 dulu, silakan kalau ada yang bertanya. Silakan. Oke, yang di depan, yang di tengah, boleh. Silakan mau ke depan atau kita lempar mic aja ya. Mau dilempar mic ya. Maksudnya dikelilingan. Sebutkan nama ya, kemudian pertanyaan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Syahban dari Prodi Teknologi Pendidikan S1. Mungkin bagi pemula yang ingin mengembangkan media pembelajaran imersif gitu, tapi memiliki keterbatasan perangkat sama fasilitas. Nah, apakah ada alternatif lain gitu dari perangkat atau dari software atau bahan yang dapat digunakan gitu agar tetap menghasilkan media yang lebih yang efektif dan interaktif gitu. Kan tadi untuk softwarenya Unreal Engine ya. Itu kalau bisa dikatakan cukup berat ya. Nah, apakah ada alternatif lain gitu? Oke, terima kasih Mas Adit ya. Langsung pertanyaan lagi atau langsung? Boleh ikut. Oh iya Allah Pak Dia. Mungkin kalau ada irisan boleh juga, nanti yang belakang silakan dilempar mic-nya. Yang paling belakang siapa? Iya.
saya Muhammad Nur Fitrian dari Prodi S2 Pengembangan Kurikulum. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Pertama, untuk project misalnya prototipe gitu kan, Ya. kadang saya suka senang gitu ngebuat prototipe produk yang saya pengen bikin gitu. Nah, untuk penggunaan PBR, tekstur PBR dan add-ons kayak misalnya human generator atau mungkin kayak generator tanaman gitu, plan generator itu dibolehkan atau tidak? Apakah atau disarankannya kita buat aja semua dari sendiri, buat sendiri semua gitu. Jadi pure buatan sendiri. Apakah boleh atau tidak? Yang kedua, dalam industri lebih baik menjadi generalis, 3D generalis atau spesialis, misalnya seperti spesialis modeling atau texturing, atau karena kan tahapannya lumayan banyak ya, dari modeling terus kita sculpting, apalagi kalau misalnya bikin manusia itu ya. Terus retopologi, UV mapping, texturing dan lingkungan. Terima kasih. Baik, Nur. Yang berikut mungkin satu lagi kalau ada, biar sekalian. Ada, mungkin dari, ya silakan. Coba dilempar lagi nih. Oh, masih kedengaran ya, silakan. Nama saya Luki dari S3. Luki, Pak Luki ya. Kita berkecimpung di dunia kesehatan sama anak-anak. Nah, saya suka bikin konten sama anak-anak. Nah, tadi bagaimana cara menentukan 1 dan 2 detik itu agar pemirsa atau penonton itu langsung get to the point gitu, langsung tertarik dan mau meneruskan konten kita. Terima kasih banyak. Ya, mungkin sementara tiga dulu. Ya, terima kasih banyak. Tadi yang pertama ya, masalah keterbatasan tools itu di awal kayak gimana gitu ya. Kalau misalkan untuk memulai dan kita nggak punya toolsnya gimana gitu ya. Nah ini sebenarnya masalah yang common ya ketika kita mau bikin produk terus saya nggak ada toolsnya. Tapi beruntung teman-teman ada di kampus. Sebenarnya tinggal ini di lab boleh dipakai nggak sih si alatnya, boleh kan? Kita punya komputer dan lain-lain kan. Dulu saya waktu kuliah itu jarang yang bawa laptop, dan semuanya di lab kampus karena laptop pada saat itu barang mewah sekali. Jadi kita semua ngerjain di kampus gitu, di lab gitu. Nah bahkan di kosan temen. Kalau tadi kan contohnya Unreal ya, gitu. Ada nggak tools yang lain sekarang tuh gini? Kalau kita nggak bisa masuk ke pakai tools yang kita mau kejar gitu ya, kita bikin yang paling bisa kita bikin apa dulu? Awalnya dari situ. Saya bikin Canva versi ini dulu namanya Canva Virtual Experience. Coba search aja. Dari posternya dulu percaya. Dibikinnya logonya dulu, posternya dulu. Terus saya ceritain. Karena saya berangkat dari tempat yang sama, saya dari komunitas yang broken gitu, broken sih bangkrut lah gitu. Pada saat mau bikin tuh gimana ya, cari teman yang punya alat-alat collab gitu. Tuh gini ada tools yang namanya dulu bukan Unreal, baru ada Unity. Unreal gede banget, berat banget Pina gitu. kemarin nyebutin di sini. Unity yang kemarin Pina nyebutin gitu. Dari decknya dulu deh. Dari decknya dulu, dari posternya dulu, akhirnya saya dapet tim, dapat fasilitas minjam, gitu-gitu. Kemana pun jadi jawabnya gimana ya? Nggak susah tapi nggak gampang juga memang. Tergantung kitanya mau berhenti pada saat saya nggak ada alatnya udah gitu. Atau ya udah yuk jalan yuk cari orang yang punya. Gitu. Inspirasi. Based on pengalaman ya. Gitu. Gimana caranya bisa mau pakai Android? Cari orang yang punya Android, cari orang yang punya laptop. Gitu. Gimana kalau di kampus ada pakai. Tempat kampus aja sampai jebol gitu kan, sampai disuruh pulang bersore. Kelakuan itu kayak gitu. Akhirnya punya motor. Jadi, nah apalagi sekarang si AI itu, gitu ya, kan bisa kita bisa create kan pakai Xcode kan bisa. Jangankan prosesnya, ujungnya aja kan bisa ketahuan, bisa langsung dibikin. Langsung aja bikin ujungnya mau kayak gimana sih? Gitu. Jadi ketika cari mitra nanti gitu ya, untuk dapetin si fasilitas itu, bisa nyampein ujungnya semua bikin kayak gini gitu. Jadi kalau nggak punya alat-alatnya tadi, kamu sampaikan dulu aja visinya gitu. Terus cari partner yang emang punya fasilitas untuk mendukung visi kita. Aku tahu perusahaan lain yang kayak gini. Kalau saya sih begitu ya, mungkin orang beda-beda tapi kalau saya Tahu kan seperti ya? itu. Nggak tahu. Gitu. Terus menjawab nggak? Siap. Nah yang kedua ini menarik tadi, 2 pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama kan
boleh nggak kita pakai tools segala macam atau harus manual semua? Di dalam industri semuanya boleh. Yang penting ujungnya ini produk jadinya bagus apa enggak. Saya suka Cadel sama tim kita yang pintar banget gitu ya. Tapi ujungnya Ini lama. orang Jawa kali ya. Lama ngerjainnya karena maunya manual semua. Ya, ketawa kan. Saya mau animate-nya manual, saya mau teksturnya manual, segala macam. Terus saya pakai mocap 3 jam selesai, ujungnya sama bagusnya gitu. Dipakai. Nah itu kan kadang-kadang ego ya gitu. Nah kita sebagai director mungkin tadi akan siapa namanya dibilang kan? Rian. Kang Rian gitu ya, ketika mendirect gitu atau mau bikin sesuatu ya komit. Saya komit di prosesnya, iya, tapi saya juga komit di barangnya harus jadi. Kadang-kadang saya terlalu senang melewati berproses gitu, karena saya juga sama gitu ya, seniman juga. Kita lupa ini harus beres gitu. Bahkan si George Lucas yang bikin Star Wars tuh dia bilang gini, film itu bukan barang jadi, tapi karya yang di abandon gitu. Karena kan bisa di evolving terus ya, bisa dibikin terus, tapi ya udahlah karena udah harus tayang, gue tayangin deh. Gitu. Nah kayak gitu, jadi tergantung timeline-nya. Kalau bisa manual silahkan, kalau cepet pakai aja yang ada. Gitu. Yang penting ujungnya bagus, bisa dipakai apa enggak. Kalau manual berat, ribet nggak jadi buat apa ya. Gitu. Kalau nanya ke animator beda. Kalau nanya ke produser jawabnya kayak gitu. Jadi nih barang nih kita jual gitu kan. Begitu ya Kang Adit. Itu satu pertanyaan atau 2 pertanyaan ya? Satu lagi apa ya Pak? Oh, generalis atau spesifik. Zaman sekarang dulu itu benar-benar spesifik. Dulu ya zaman saya kuliah tuh kebutuhan industri spesifik. Saya tuh pernah ngerjain satu film itu khusus buka pintu. Ada departemen rambut dong gitu. Nah sekarang zamannya beda. Kita harus bisa banyak hal. Walaupun DF gitu, ya DF deh luas, tapi jangkau. Jangan gitu juga tadi ya. Luas, gitu. Kalau bisa lebih dalam juga gitu. Tapi at least dengan pengetahuan luas itu maksudnya itu basicnya kuat. Tadi di bawah kita ngobrol soal basic ya. Dulu kayak nggak terlalu lama ya, 7 tahun yang lalu itu yang penting jago, orang pandai aja, nggak perlu pintar. Beda ya, pandai sama pintar beda loh. Pintar banyak tahu, pandai mah skillful. Ya, pintar, pandai, cerdas, cerdik, jenius, brilian, beda semua tuh. Ya, pintar banyak tahu belum tentu dia pandai. Kalau orang pandai biasanya dia cerdas, cerdik gitu, bisa solving. Nah, sekarang tuh yang kita perlukan tuh tadi basicnya kuat, udah gitu kita mesti cerdas, mesti cerdik ya. Biar kita bisa solving problem. Kalau pandai doang, idealis doang misalkan gitu ya. Saya turunan Jepang nih, keluarga saya pandai semua. Ya udah gitu aja gitu, jadi samurai lah gitu. Kan ajarannya Shokunen gitu ya keluarga saya tuh. Satu aja itu gitu. Jadi begitu barang itu nggak bisa dijual selesai, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya Jepang kan turun, nggak kayak China. Gitu. Nah, lebih baik, sorry to say ya, generalis akan lebih bertahan hidup daripada yang spesifik di market ya, gitu. Tapi saya tidak mengecilkan orang yang spesifik, orang pandai juga keren gitu. Pasti ada tempatnya di industri. Tapi biasanya dan saya lihat itu yang generalis itu lebih bisa bertahan. Kenapa? Karena dia lihat opportunity besar. Dan skill kan bisa dipelajari, ya enggak? Yang susah itu ego. Saya animator bukan modeler, nggak mau model, ya. Begitu, lihat. Benar. Nah terakhir tadi kan senang banget kan di dunia pendidikan gitu ya, cara clickbait gitu ya, 2 detik. Nah itu benar-benar PR banget sih Kang. Saya juga Kita mau kecuan udah trial errornya selalu menemukan kegagalan lah gitu. Pada akhirnya ada coba terus sama memang point of view kita tuh harus di posisi anak-anak. Pada akhirnya tuh kalau kacamata kita, apalagi kita sebagai orang tua kan kita yang kamu bilang apa sih yang dilihat gitu. Ternyata mereka punya point of view lain gitu.
anak kecil itu. Jadi Ini kalau ngobrol cowoknya jelek gua mengenali apa? anak-anak itu juga kadang-kadang jadi Ada nggak cowoknya? penting gitu ya gitu. Dan itu juga belum tentu oke juga. Sekarang tuh yang viral itu kan random banget ya kan. Itu ada yang secara kontennya kok bisa rame kayak gini ya gitu. Jadi ya dicoba terus aja sih Kang kalau kita gitu ya. Kebetulan kalau kita ada tim advertisingnya sendiri gitu untuk naikin konten, dan itu ada yang benar naik, ada yang enggak gitu. Saya juga baru ini baru mau gitu ya bikin TikTok gitu, nggak ada joget-jogetnya, ada yang nggak wing peng gitu ya sekali bikin kayak puluhan ribu, ada yang enggak gitu. Yang jelas kalau saya sama istri nggak ada yang nonton, kalau sendiri banyak yang nonton. Oh berarti orang nggak suka lihat istri saya. Tapi intinya random banget sih Kang. Apalagi untuk anak-anak. Nah, anak-anak itu dia intinya seneng warna yang bright, itu udah pasti. Color itu yang primer anak-anak. Sama dia seneng sama musik yang catchy. Jadi kalau buat anak-anak kedua itu warna bright, jangan warna-warna gelap. Sama desain juga, ini secara teori ya. Kan kenapa nenek sihirnya di film Walt Disney bentuknya segitiga gitu ya, tajam-tajam. Jadi secara psikologi anak juga kan, karena ibunya juga sering jangan dekat-dekat ujung meja gitu kan, nanti kepentok, nanti ini itu tajam sana sini gitu. Nah jadi visualnya diusahakan yang curvy, yang bulat-bulat, yang puri-puri gitu ya, kalau buat anak-anak. Kita juga PR, kita lagi sempat mengkonvert kurikulum PAI ke dalam film animasi, konten animasi, bikin ngaji online gitu, bareng sama UPI kerjasamanya. Itu PR-nya di situ di kontennya. Jadi anak-anak nggak suka yang warnanya terlalu dark, warnanya terlalu soft, primer. Gitu sih Pak. Bismillah. Semoga bertahan di proses kegagalannya Kang. Sampai akhirnya nemu. Iya. Baik, terima kasih ya. Mungkin pertanyaan dari saya juga mungkin mewakili teman-teman, karena gini, kalau kita mau sampai pada produk yang tadi punya kekuatan dan seterusnya, sangat powerful, sangat bagus, tentu kan dimensi antara teknikalnya sama idenya tadi ya. Nah, sementara kan teman-teman yang ada di sini itu S1 sekalipun memang mereka itu tidak secara intens sekali belajar teknikalnya, karena kan mereka pun juga sebetulnya tidak semua dari SMK IT gitu kan, kebanyakan dari umum bahkan. Jadi basically-nya nggak terlalu kuat untuk misalnya tadi belajar di programming gitu ya, Unity dan seterusnya, mereka juga tidak secara kuat belajar itu. Apalagi kalau di S2, apalagi di S3. Nah, sebetulnya dari konteks kebutuhan itu, ketika mereka kemudian misalnya kita coba tanamkan kekuatannya pada gagasannya, idenya, yang kemudian kalau ide itu kemudian kita terjemahkan kan jadinya misalnya scripting gitu ya, jadinya skenario ataupun naskah gitu. Sebagaimana itu sangat urgent sebenarnya di dunia industri, di dunia kreatif, kemampuan ide itu untuk sebuah produksi. Karena kapasitas mereka itu diantaranya di situ sebenarnya, tidak di technical. Siap, betul Pak Devi. Sebenarnya itu yang ya kalau sekarang justru itu yang mahal Pak. Yang mahal tuh ide dan bagaimana kita bisa ngeramu si ide itu jadi barang jadi sebenarnya. Karena proses di tengah-tengah produksi ini, dari pre-produksi, produksi dan post-pro ini banyak banget tools yang bikin kita mudah. Itu dulu awal-awal bikin Vivo tuh biasanya 45 orang, sekarang setengahnya gitu, terreduce gitu kan. Tapi yang membuat bertahan kan si temanya, idenya. Nah jadi balik lagi Pak, yang apa, kalau saya tanya seberapa penting si ide itu, penting banget. Karena ide satu itu belum tentu berhasil. Nah kemampuan kita pivoting terhadap satu ide juga itu penting banget. Gitu. Ide awal itu biasanya gagal lah, gitu ya. Gagal itu bukan berarti ide awalnya nggak bagus, tapi pada saat eksekusinya kan menemukan banyak obstacle yang nggak cocok, nggak fit ke market, nggak fit di audiensnya gitu. Nah, kemampuan struggle kita untuk create idea itu jadi sangat-sangat penting, karena di dalam
kita bikin menerjemahkan satu ide itu kan berarti basicnya mesti kuat gitu, basic berceritanya misalkan, atau tadi basic kalau bikin aplikasi infrastrukturnya nih gimana nih biar nggak berat nih, biar gampang nih, biar ujungnya nggak terlalu repot gitu, sesimpel web base atau app base ya gitu. Sekarang kayaknya bikin app udah orang udah malas download gitu. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Kenapa ya harus web base? Kenapa ya harus apps gitu? Jadi kan kemampuan itu gitu yang penting banget gitu. Dan bisa tadi Pak, yang paling penting tuh menerjemahkan ini ujungnya mau dipakai siapa. Gitu, si ide itu buat siapa? Baik, terima kasih banyak. Rasanya ini kita banyak yang harus dan ini dieksplorasi lebih jauh, tapi memang karena waktu ya. Pak Tanggiri juga mungkin banyak kesibukan juga ya untuk mengerjakan banyak hal, jadi kita waktunya terbatas, dan juga setelah sesi ini kita minta kesempatan teman-teman untuk mencobakan ya produknya mungkin secara bergiliran aja gitu ya, karena itu juga satu judul tuh butuh waktu ya, mungkin sebentar aja, tapi yang penting sudah merasakan oh gini pengalaman kita menggunakan perangkat metaverse gitu ya. Baik, ada satu hal mungkin sebagai resume ya, kesimpulan akhir. Jadi hal yang sangat, dua hal tadi yang saya catat begitu ya, kata kuncinya yang disampaikan oleh Kang Gary tadi adalah bahwa kita terus harus melakukan inovasi ya. Inovasi itu kan tidak henti ya Pak ya, tidak henti, bahkan di beberapa corporate itu sebagai nyawa sebagai ruhnya gitu. Kalau di perusahaan dimanapun kalau nggak berinovasi itu ya sebenarnya udah berhenti aja gitu ya. Itu yang pertama. Jadi Anda tidak boleh berhenti untuk berinovasi, berpikir gitu ya, untuk menghasilkan sesuatu gitu ya. Saya teringat tuh satu apa yang disampaikan oleh para future law gitu ya, orang-orang yang berpikir jauh ke depan tentang kebutuhan di masa depan tuh, ternyata yang era sekarang ini di 21st century ini adalah yang disebut dengan perceptual age itu ya. Era di mana kekuatan yang paling penting itu di antaranya tadi yang sampaikan oleh Kang Gary itu adalah justru ide itu yang lebih mahal gitu. Kita kan kadang suka ya sudahlah kecewa gitu kan dengan kalau kita nonton sebuah televisi, film. Tadi Kang Gary cerita sekarang ada film yang apa tadi tuh judulnya yang penontonnya seperti itu. Pelangi ya, luar biasa bagus secara teknikal, tapi nggak banyak yang nonton karena ternyata memang idenya ya, alur ceritanya dan seterusnya. Jadi itu memang sangat berpengaruh ya, jadi inovasi. Yang kedua tadi adalah berkolaborasi ya, berkolaborasi. Jadi kalau misalnya Anda single fighter gitu ya, sendiri bekerja, ini memang sekarang ini rasanya nggak musim gitu ya, bahkan nggak punya nilai yang lebih banyak kalau kita dikerjakannya sendiri. Tadi jadi harus kita berkolaborasi ya, baik itu dari sisi sumber dayanya, kemudian bagaimana setiap tim itu dengan kapasitasnya masing-masing itu untuk mewujudkan produk itu, termasuk bahkan tadi kalau misalnya kita cerita tentang tadi kalau bikin sesuatu seperti ini kan butuh modal. Tadi Pak Kang Giri cerita bahwa modal bukan sesuatu hal yang juga harus kita sediakan. Jadi banyak para venture ya, para investor ya yang bisa, dan mereka akan mau membantu ketika memang idenya juga bagus, dia akan balik lagi ke situ gitu. Itu barangkali ya beberapa, mudah-mudahan ini bisa insightful ya buat teman-teman semuanya, dan nanti menambah semangat untuk terus belajar gitu ya. Jadi dan setelah itu nanti silakan tadi soal perniagaan ya, ujungnya gitu. Ujungnya yang penting ya. Sekarang kalau di dunia perguruan tinggi itu sedang digalakkan namanya hilirisasi. Meskipun itu awal presiden jadi saya hilirisasi gitu. Kalau kita pun dengan Boyka itu bikin misalnya penelitian pun, karena sekarang udah dihargai kalau hanya sekedar report, bahkan publikasi pun sekarang udah hal yang biasa. Tapi kan ujung dari sebuah penelitian itu apa sih hilirisasinya gitu kan, yang nanti akan tersentuh langsung dari sisi end usernya, pengguna akhirnya itu seperti apa. Baik, terima kasih, kita berikan aplaus yang luar biasa untuk mungkin dari saya sebagai moderator. Terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya buat narasumber kita. Mudah-mudahan next time kita bisa silaturahim lagi. Ini udah yang keberapa kali aku ya. Kayaknya nggak bisa deh ngeliat kamu di kelas itu. Untuk gitu ya.
Itu saja barangkali saya tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Dan saya kembalikan pada Bu Eka. Baik, ya. Terima kasih. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah kepada pimpinan KDKI. Ya. Terima kasih juga Pak Vicky telah memandu acara. Setelah ini kita sesi pemberian fakta dan cinta mata ya Pak ya. Baik, silakan dia. Kami persilakan Kak Dery bisa ke depan dan Pak Cipit dokumentasi jangan lupa. Dipanggil mana tadi? Bangun dulu, kita mau ini foto dulu. Buset, auranya, auranya. Kita ke capture juga nggak? Kalau iya aku mau bergaya. Oh iya, berarti harus bergaya ini mah. Iya kan, nggak apa-apa kan tujuannya biar kita kelihatan. Dokumentasi yang itu udah bisa Keren dia tegak banget. Ini suruh ketemu untuk Bandung. Iya baca Itu adalah sertifikat. Ian bukan yang ngarahin ya. bergetuk. Dia mah agama temen gue lapor ke TPN UPI. Ini nggak sih tadi yang awal tuh ini biar ini tuh kelihatan apa subjeknya. Ya, semoga tadi pemaparan dari sendiri ya terkait potensi industri kreatif dan juga imersif ya bisa membuka wawasan ya dan pengetahuan rekan-rekan mahasiswa sekalian ya ke depan. Dan ada inovasi-inovasi yang sedang dipikirkan ya sedang diskusikan dengan teman-teman. Silakan sekali lagi ya, tadi ide itu mahal ya kan, ingat kan itu yang kejadian kemarin ada yang bilang Citaku ya kan, ide itu mahal ya kan, setuju? Nah, jadi jangan menyerah untuk mencari ide-ide yang luar biasa untuk dieksekusikan. Oke, demikian ya dari kami pemakaian studium Binarai untuk kali ini saya tutup, dan dari pihak kami kalau ada kekurangan kami mohon maaf, dan sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Setelah ini nanti teman-teman yang mau mencoba ya alatnya dipersilakan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawa buah. Manggilnya Kak. Ayo Dit. Ayo Pak, Lihat Lina udah maju. Ayo.